Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang strategi pembelajaran BIPA level 2 kategori berbicara. Berikut adalah nama-nama kelompok 2. Yang pertama ada Hairunisa Dian Silva, Siva Fauzia, Olivia Maranti Asta, Wahyuning Kartika Sari, Farid Hadiwijaya, dan Fajar Abdul Aziz. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Farid Hadiwijaya tentang hakikat strategi. Saya Farid Hadiwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat strategi pembelajaran. Yang pertama itu ada pengertian hakikat strategi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Anita ND. Kata strategi berasal dari bahasa Latin strategia yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Lalu selanjutnya ada menurut Gerlach dan Eli tahun 1980 dalam bukunya Anita ND. Dia mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Jadi jika kita tarik kesimpulan dari beberapa pengertian para ahli tersebut, kita dapat mengartikan bahwa strategi itu adalah suatu cara yang dirancang menggunakan teknik-teknik tertentu dalam suatu pembelajaran atau pekerjaan agar kita bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kalau strategi pembelajaran sendiri itu memiliki arti kayak setiap guru wajib memiliki strategi pembelajaran karena setiap guru itu harus memiliki suatu pembelajaran atau pekerjaan agar kita bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kalau strategi pembelajaran sendiri itu memiliki arti kayak setiap guru wajib memiliki strategi pembelajaran karena setiap guru itu harus memiliki cara-cara atau rencana-rencana atau teknik-teknik tertentu di dalam pembelajaran yang digunakan untuk melibatkan siswanya secara optimal atau secara maksimal di dalam pelajaran. Jadi sebagai seorang guru kita harus memiliki strategi atau cara-cara atau teknik-teknik yang kita terapkan di dalam pembelajaran yang untuk melibatkan siswa supaya bisa terlibat secara maksimal di dalam pembelajaran tersebut. Nah, jika siswa sudah bisa terlibat secara maksimal di dalam suatu pelajaran, maka tujuan dari pelajaran tersebut, tujuan yang diinginkan dari pelajaran tersebut itu dapat tercapai dengan maksimal, dengan mudah dan cepat. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya Siva Fauzia, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran. Di sini ada pembelajaran menurut Hamalik dalam Ibrahim tahun 2014 bahwa pembelajaran adalah kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian pendapat lain yaitu menurut Ibrahim tahun 2014 bahwa pengertian pembelajaran juga tercipta melalui beberapa konteks, yaitu salah satunya pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran itu merupakan proses interaksi atau proses komunikasi antara peserta didik dengan pendidik atau dengan guru dengan cara memberikan pengetahuan atau ilmu untuk menghasilkan progres belajar atau tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian di sini saya akan memaparkan contohnya. Contohnya itu yaitu melakukan pembelajaran BIPA, di mana adanya pendidik dan peserta didik penutur asing yang ingin belajar mengenai bahasa Indonesia.
saya Khairunisa Dian Silva. Saya di sini akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Secara umum, strategi pembelajaran merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Strategi belajar mengacu pada perilaku dan proses berpikir yang digunakan serta mempengaruhi apa yang dipelajari. Menurut Johar tahun 2016, strategi merupakan siasat dalam pembelajaran yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses belajar dan pengajaran. Selanjutnya, pendapat menurut Gerlach dan Ely tahun 1980 mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Maka dapat disimpulkan mengenai strategi pembelajaran yaitu sebuah cara bagaimana pendidik yang menyampaikan pengetahuan agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif. Saya Olivia Maranti Asta akan membahas tentang keterampilan berbicara. Pada hakikatnya, keterampilan berbahasa memiliki 4 aspek, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Keempat komponen ini saling berhubungan satu sama lain. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang keterampilan berbahasa komponen berbicara. Menurut Tarigan 2015, berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada kehidupan anak, yang hanya didahului oleh keterampilan menyimak, dan pada masa tersebutlah kemampuan berbicara dipelajari. Selanjutnya ada tujuan utama dari berbicara menurut Tarigan 2015. Yang pertama, memberitahu dan melaporkan. Yang kedua, menjamu dan menghibur. Yang ketiga, membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan. Jadi kesimpulan dari keterampilan berbicara yaitu merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa. Karena keterampilan berbicara telah dimiliki oleh setiap orang yang sangat membutuhkan dalam komunikasi, baik untuk satu cara dalam karakter maupun timbal balik atau keduanya. Saya Wahyuni Kartikasari akan menjelaskan mengenai media pembelajaran. Yang pertama yaitu tentang pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran sendiri menurut Nunu Mahnun dalam Talizaro pada tahun 2018 mengatakan bahwa media berasal dari bahasa Latin yaitu medium yang berarti perantara atau pengantar. Media sendiri lebih lanjut merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Media juga dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Selanjutnya ada jenis dan pengelompokan media pembelajaran. Yudi Munadi pada tahun 2013 menjelaskan beberapa pengelompokan media tersebut terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama, klasifikasi media berdasarkan perkembangan teknologi. Klasifikasi media ini dikembangkan lagi menjadi 2, yaitu media tradisional dan juga media teknologi mutakhir. Media tradisional dibagi lagi menjadi visual diam yang diproyeksikan, visual yang tak diproyeksikan, audio, penyajian multimedia, visual dinamis yang diproyeksikan, cetak, permainan, dan juga realita. Yang kedua yaitu terdapat media teknologi mutakhir, dikembangkan lagi menjadi media berbasis telekomunikasi dan juga media berbasis mikroprosesor. Kemudian terdapat klasifikasi media berdasarkan karakteristik stimulus yang ditimbulkan. Selanjutnya ada klasifikasi media berdasarkan indera yang terlibat. Klasifikasi media berdasarkan indera yang terlibat ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ciri berdasarkan suara, ciri berdasarkan visual yang merupakan gambar, garis, dan juga simbol, dan yang terakhir yaitu ciri berdasarkan gerak. Selanjutnya yaitu ada fungsi dan juga peran media pembelajaran.
Fungsi dan peran ini oleh Umar Hamalik pada tahun 1994 memiliki fungsi yang luas, diantaranya yaitu fungsi edukatif media komunikasi, fungsi sosial media komunikasi, fungsi ekonomis media komunikasi, fungsi politis media komunikasi, dan juga fungsi seni dan budaya media komunikasi. Selanjutnya, media pembelajaran yang kami gunakan untuk pembelajaran keterampilan berbicara level 2 ini, kami menggunakan media berupa video PowerPoint. Media ini berupa PowerPoint yang berisikan kosakata sehari-hari yang mengenai informasi dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian, PowerPoint ini divideokan dengan menambahkan suara untuk membantu peserta didik dalam melatih ucapan atau dalam melatih keterampilan berbicaranya. Dari suara yang didengarkannya, diharapkan peserta didik dapat mengikuti dan juga berlatih untuk keterampilan berbicara. Selain itu, peserta didik juga dapat melatih penguasaan kosakata dalam pembelajaran keterampilan berbicara ini. Selanjutnya akan kami tampilkan media pembelajarannya. Video PowerPoint ini diperuntukkan untuk keterampilan berbicara level 2. Di sini terdapat gambar dan kosakata yang sering kita temui sehari-hari, berupa perpustakaan, rak buku perpustakaan, kalender, dan kata meminjam. Di sini terdapat contoh percakapan bertukar informasi dalam kegiatan sehari-hari. Halo, Vi. Halo Bram, Apa yang sedang kamu lakukan di sini? aku akan meminjam buku di perpustakaan. Bram, apakah kamu tahu cara meminjam buku di perpustakaan? Ya, aku tahu. Apakah ini pertama kalinya untukmu? Iya, tolong bantu aku Bram. Baiklah, Vi. Aku akan membantumu meminjam buku. Aku sepertinya butuh 3 buku untuk dipinjam. Apakah bisa? Oh, tentu saja. Ayo, aku antar. Baiklah, sedikit percakapan tadi merupakan contoh untuk melatih keterampilan berbicara teman-teman. Silahkan dicoba dan semoga berhasil. Semangat! Perkenalkan, nama saya Fajar Abdul Aziz dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan soal pembahasan dari RPP kelompok kita. Di sini saya akan menjelaskan soalnya. Di sini saya akan membacakan percakapan di sebuah lingkungan dekat perpustakaan. Ikal, selamat siang. Fajar, siang. Ikal, saya ingin bertanya, apa saja syarat yang diperlukan untuk meminjam buku di perpustakaan? Fajar, syarat yang diperlukan mudah saja. Anda cukup memberikan kartu anggota ke petugas perpustakaan, lalu Anda pilih buku yang Anda ingin pinjam. Jika belum mempunyai kartu anggota perpustakaan, Anda bisa membuatnya terlebih dahulu di perpustakaan tersebut. Ikal, ternyata semudah itu ya meminjam buku di perpustakaan. Fajar, tentu saja mudah. Ikal, baik, terima kasih atas informasi yang diberikan. Fajar, sama-sama. Ikal, sebentar Pak, apakah saya boleh meminta bantuan? Fajar, boleh saja Pak, meminta bantuan apa memangnya? Ikal, bisa tolong antarkan saya ke tempat membuat kartu anggota perpustakaannya? Fajar, oh baik, mari saya antarkan. Ikal, wah baik sekali ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Fajar, sama-sama, mari saya antarkan. Nah, soalnya ini yang pertama, dari percakapan tersebut, percakapan siapakah yang menunjukkan seseorang memberikan sebuah informasi. Nah, dari dialog yang sudah dibacakan tadi, sudah jelas yang memberikan sebuah informasi itu ada pada dialognya Fajar, yang menjelaskan syarat yang diperlukan itu mudah saja, cukup memberikan kartu anggota ke petugas perpustakaan, lalu Anda pilih buku yang Anda ingin pinjam. Lalu soal yang kedua, dari percakapan tersebut, percakapan manakah yang menunjukkan adanya sebuah kerjasama? Nah, soal yang kedua ini yang menunjukkan sebuah kerjasama itu pada saat tokoh Ikal meminta antarkan untuk ke tempat pembikinan kartu anggota petugas perpustakaan.
Nah, itu soal dan pembahasannya. Kurang lebihnya mohon maaf.